Sejak itulah sebetulnya hidupnya mulai berubah. Dari padang Efrata yang tenang tanpa gejolak. Yang akhirnya sampai hari Yesus pun datang, tidak banyak gejolak kecuali ketika Herodes yang gila itu membunuh beberapa anak kecil atau bayi. Hidupnya mulai berubah. Dari yang tiba-tiba tenang, tidak ada apa-apa. Gejolak demi gejolak dia harus hadapi. Suatu siang seseorang berlari kepadanya berkata, ayahmu memanggilmu Daud. Banyak orang menafsirkan mungkin ini Daud ini anaknya gundik. Karena ketika Samuel berkata panggil semua anak lakimu, Daud gak dipanggil. Tapi itu tafsiran, tidak jelas saudara. Dan dia lari, dia pulang ke rumah, dia kaget. Rumahnya sudah penuh dengan semua kakak-kakaknya. Dan dia melihat seorang yang paling dihormati di Israel. Namanya Nabi Samuel di dalam rumahnya. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa berujung pada dia berlutut di depan semua keluarganya. Dan Samuel yang membawa akan tabung tanduk itu dan berisi minyak. Menuangkan minyak di atas kepala Daud. Dan dilantiklah Daud pada hari itu. Dan sejak hari itu Alkitab berkata, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Sejak itu hidupnya berubah. Dia sering ke istana raja, dia main kecapi itu Raja Saul. Dan satu hari dia berubah total hidupnya ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Dan Tuhan menyerahkan Goliat dalam tangannya. Dia kalahkan Goliat, dia bunuh dengan pedangnya sendiri. Dan hari itu keadaannya berubah. Saul memberikan dia kepercayaan sangat banyak. Dijadikan sebagai pembawa senjatanya. Lalu diangkat jadi komandan pasukan. Dan berujung dinikahkan dengan Mikal, anak perempuan daripada Saul. Dia berpikir mungkin bahwa tahta sudah begitu dekat. Dia berkata, aku sudah jadi bagian dari keluarga Saul. Dan dia bersahabat dengan Yonatan. Tapi dia tidak pernah mengerti, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba akan dia dapatkan. Tiba-tiba tombak dari mertuanya meluncur ke arahnya. Dan dia harus lari belasan tahun. Jadi orang buruan yang dikejar seperti seorang penjahat oleh raja dan sekaligus mertuanya sendiri.